biasa fantastis. Yes, yes, yes. Wah, teman-teman sepertinya sudah siap ya mau ibadah. Sudah semangat. Sudah ada yang berpakaian rapi, duduk yang manis. Wah, udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau saksikan dulu ada teman kita yang mau memuji Tuhan. Ini dia teman kita. Selamat menyaksikan. Sadar tak semua dapat ada bikin di dalam hidupku, hatiku percaya rencana Tuhanku adalah yang terbaik. Walaku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap kembali padamu, keluargamu. Walaku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap baik padamu, kepadamu. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap membayar padamu, keluhan Bapa. Walaku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap kembali padamu, berharap untukku. Walaupun tetap mau padamu. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia Tuhan.
teman-teman yang merayakan ulang tahun, semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan apa yang dicita-citakan teman-teman dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Ini dia teman-teman kita yang berulang tahun. Happy birthday! Bagi teman-teman yang mau mengirimkan video ayat hafalan atau foto hasil pengerjaan aktivitas, boleh teman-teman kirimkan ke email Komisi Anak atau nomor WA Komisi Anak atau Kakak Sekolah Minggu. Nanti hasil karya teman-teman akan ditampilkan di ibadah daring anak. Nah, ini ada teman-teman kita yang sudah mengirimkannya. Selamat menyaksikan. Ayat hafalan minggu kita yang hari ini adalah 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apapun yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Sekarang giliran kakak sekolah minggu yang tampil teman-teman. Kakak sekolah minggu sudah merekam dan membuat video lagu pujian untuk memuji Tuhan. Nah, teman-teman juga semangat ya, tetap memuji Tuhan walaupun kita ibadah daring di rumah. Ini dia kakak sekolah minggu kita memuji Tuhan. Selamat menyaksikan. Sudah menyaksikan teman-teman kita dan kakak-kakak sekolah minggu yang memuji Tuhan, yang melakukan aktivitas sekolah minggu di rumah, dan yang sudah menghafal ayat hafalan Alkitab. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita ibadah. Teman-teman sudah siap? Sudah duduk yang manis? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Wah, berarti teman-teman sudah siap ya untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini.
Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau duduk yang manis dan kita mau segera mulai ibadah kita. Ini dia kakak-kakak sekolah minggu kita yang melayani di ibadah minggu daring anak pagi ini. Ini dia kakak-kakak kita. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, kawin. Ya Kak. Kemarin Kak Linda, sekarang Kak Linda lagi, semoga adik-adik di rumah nggak bosan ya kali ini Enggak ya. lah Kak. Iya. Kita masih tetap pakai masker nih Kak. Iya benar Pakai Kak. masker, jaga jarak. Jaga jarak. Tetap harus mengikuti Iya protokol betul. kesehatan Kak. Itu untuk kebaikan kita Iya, bersama. bersama. Untuk adik-adik juga di rumah ya. Kawin nih Ya Kak. nggak terasa udah seminggu lagi nih. Iya. Kalau gitu kita mau sapa adik-adik, kira-kira udah siap belum ya Kak ya? Untuk Iya ibadah benar ya? nih Kak. Udah siap belum ya mau sekolah minggu? Kalau sudah siap, berarti kita mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan Kak. Dengan Adik, bangkit bangkit berdiri, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, memuji Tuhan dengan nyanyi Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, Kak, sebelum kita mulai ibadah kita selanjutnya, Iya benar. minta pimpinan Tuhan ya Kak ya. Iya benar Kak. Iya, kali ini Kak, kita dibantu oleh adik kita, salah seorang adik kita di rumah Kak. Ya, adik-adik, oh tadi udah berdiri, boleh duduk sekarang. Iya, benar. Ya, sekarang boleh duduk. Nah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami di pagi hari ini. Kami ingin memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus menjaga kami hingga awal hingga akhir. Dan juga berkati juga kakak sekolah minggu yang akan mengajar sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa. Amin. Amin. Ya,
Kak Linda, Ya Kak. tadi kan kita udah mau buka dengan doa pembukaan. Nah, selama kita libur Natal. Natal, Mm-mm. terus tahun baru, Iya. terus pasti banyak kesalahan yang kita buat ya Kak. Nah, kita mau sebelum kita masuk ke penyesalan, kita mau puji Tuhan dulu lagi Kak. Puji Tuhan lagi Kak. Iya, karena Kak. yaitu Wah, Tuhan karena itu pemeliharaan baik. Tuhan Pemeliharaan terhadap Tuhan kita masih ada sampai saat ini ya Kak ya. Kita sehat Iya. ya Kak ya. Wah, burung pipit aja Kak Tuhan pelihara, apalagi kita Iya, ciptaan benar. yang paling mulia loh katanya Iya, Kak, yang benar, paling bagus. Kak, Weh, iya. iya. Nah, kita mau angkat satu pujian Kak, yaitu Ya. burung, pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Iya Kak, nggak cuman burung katanya tadi ya Kak, ya, Iya. bunga bakung, apalagi kita, Kita, iya, Tuhan benar. selalu kasih ya Kak ya, Tuhan Nah, pelihara hidup kita. Iya, Tapi benar, Kak, Kak. wah kayak tadi Kak Winnie bilang tadi, jangan melukai hati siapa Kak? Hati Tuhan tentunya ya Kak ya. Karena Tuhan aja sudah memelihara kita. Wah, Dengan masa kita baik, iya. melukai hati Tuhan itu bukan berarti wah kita males-malesan apa, tapi juga melukai hati teman kita Kak. Iya Ya, benar. Kak ya, tanpa sadar kadang-kadang kita Nah, waduh teman kita yang kelihatan bisa merasakan sakit hati, hati. kan. Nah, Wah, Tuhan apalagi Kak Linda tuh suka marahin Iya, anak Kak Linda. bener. Wah, Sama tuh, sakit Kak. hatinya. Iya, adik-adik di rumah juga ya. Kadang-kadang membuat mama papa jengkel ya, membuat kakak adiknya kesel. Ya, Iya oleh Kak, ka- bener Kak. Ya, oleh karena itu kita mau nyanyi dulu Kak sebelum kita minta ampun. Kita mau menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Sekali lagi Kak. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Ya, Kak, kita berdoa minta supaya Tuhan mengampuni kita dan mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi ya Kak ya. Yuk Iya, benar, Kak. adik-adik di rumah kita mau berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, inilah anak-Mu berdoa untuk meminta ampun ya Tuhan. Kami sadari kami seringkali membuat hati orang tua kami kecewa, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Kami mohon ya Tuhan, tolong pimpin kami untuk memperbaiki sikap-sikap buruk kami ya Tuhan. Kami mau belajar, tolong pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Kristus, amin. Kak, sekarang kaget Kak Winnie ya. Wah, Kak Winnie ternyata masih kagetan di 2021. Wah. Iya. Kak,
ini cerita firman Tuhan hari ini bagus loh Kak. Ya, Eh, tentang apa ya, Kak? tentang apa ya Kak? Oh, tentang itu loh Kak, Tuhan memberikan makan hanya dengan dua ikan dan 5 roti. Sama dengan lagu firman Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ya Kak ya dengan 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi, Kak. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya. Nah, Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta pimpinan Tuhan ya Kak ya. Ya. Wah, adik-adik di rumah jangan lupa siapkan Alkitabnya dan siapkan juga hatinya. Yuk kita berdoa dipimpin oleh salah seorang temanmu dari rumah Kak. Ya Kak ya. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, cerita kali ini adik-adik akan disampaikan oleh Kak Kak Winnie. Winnie. Temanya adalah meski kecil tapi menjadi berkat dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Kak. Oh gitu, nanti dibacakan oleh Iya, oleh salah satu adik kita. Salam, bacaan kali ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Shalom, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah bernyanyi bersama kakak-kakak tadi, kita juga sudah berdoa dan memuji nama Tuhan. Hari ini giliran Kak Winnie mau cerita. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari seorang teman kita. Sekarang Kak Winnie mau tanya dulu nih kegunaan dari benda-benda yang berikut ini yang tampilkan di depan kita. Ya, ini adalah apa adik-adik? Jarum. Gunanya apa sih jarum ini? Benda yang kecil ini sangat berguna loh bagi kehidupan kita adik-adik. Jarum ini kalau diberi benang, kita bisa menjahit kancing kita yang copot, ya, menjahit baju kita yang sobek, dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah jepit rambut adik-adik. Benda yang kedua adalah jepit rambut. Untuk apa sih benda ini? Ya, wah ini sangat berguna buat anak cewek loh. Anak cewek bisa menjepit rambut mereka, merapikan rambut mereka, dan tampak lebih rapi dan cantik. Ya, nah benda berikut adalah adik-adik. Nah, yang warna-warni ini adalah menjepit kertas atau nama lainnya clip paper. Nah, clip paper ini gunanya untuk menjepit kertas pastinya ya. Ketika kita memiliki beberapa lembar kertas, satu bundel kita satukan, gitu ya. Lalu clip paper ini juga bisa jadi hiasan rambut loh adik-adik. Coba aja yang warna-warni itu bikin rambut kamu tampak lebih cantik. Atau ada yang lebih kreatif, clip paper ini bisa digunakan untuk menggantung-gantung fotonya gitu ya, dipasang tali lalu menggantung-gantung fotonya, itu kan kreatif ya. Nah, 3 benda ini adalah benda yang kecil adik-adik. Bahkan kalau kita lihat ya sepertinya nggak ada guna, tapi penting banget gitu ya. Nah, walaupun kecil tapi berguna. Begitupun dengan cerita yang kita sudah dengarkan melalui firman Tuhan. Ada seorang tokoh, anak kecil tapi dia boleh berbagi berkat dengan orang lain. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah meski kecil tapi menjadi berkat. Bacaan kita dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Wah, kenapa ya kok mesti kecil tapi menjadi berkat? Kita lihat ceritanya. Nah, pada suatu hari, Yesus dan para murid berangkat ke seberang danau Galilea yang disebut juga Danau Genesaret. Ya, dan adik-adik, ketika orang melihat Yesus menepi di pinggir pantai, orang-orang semua berdatangan. Untuk apa? Untuk apa adik-adik? Mereka datang dari berbagai daerah adik-adik. Ini kan daerah Tiberias ya, atau Danau Tiberias. Dan di pinggir danau itu ada satu pegunungan. Ya, ada satu tempat namanya Betsaida. Dan mereka di situ berkumpul. Untuk apa? Karena mereka
sudah merasakan atau melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mujizat penyembuhan. Ya, tidak gambar ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit bertahun-tahun, ya, dan mereka melihat banyak sekali mujizat. Nah, semakin hari bertambah tinggi, semakin banyak orang yang berdatangan, adik-adik. Nah, ini sekian banyaknya orang yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kabar baik tentang kehidupan mereka. Bahkan bapak-bapak ini duduk gitu ya untuk mendengarkan dengan baik-baik. Berapa orang banyaknya? 5.000 orang laki-laki. Nah, Yesus ini melihat banyak orang yang mengikuti dia dan dia memikirkan bagaimana kebutuhan jasmani mereka. Wah, pasti lapar sekali ya. Akhirnya dia menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan. Nah, inilah orang-orang adik-adik yang 5.000 anak orang laki-laki ya dewasa yang disuruh duduk oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan ada sebagian murid Tuhan Yesus yang mencari makanan. Nah, adik-adik, ternyata di sekian banyak orang yang datang, murid Tuhan Yesus menemukan siapa? Seorang anak kecil. Nah, seorang anak kecil inilah yang memiliki makanan, yaitu 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Waduh, kalau dilihat sekian banyak orang cukup nggak ya? Gitu. Tapi anak ini memberikannya kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa itu yang dia miliki saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa untuk memberkati makanan itu, untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada. Tidak hanya 5.000 laki-laki adik-adik, tapi ada wanita dan juga ada anak kecil. Tentunya banyak sekali ya, banyak sekali orang yang datang saat itu. Nah, mujizat terjadi adik-adik. Makanan dari 5 roti dan 2 ikan tadi dapat dibagikan kepada orang-orang yang ada di situ, dan semuanya mendapatkan makanan sampai mereka kenyang, gitu ya. Nah, karena semuanya sudah kenyang, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan tadi, ya. Berapa mereka mengumpulkannya dalam keranjang-keranjang, dan makanan yang berlebih adalah sebanyak 12 keranjang adik-adik. Nah, ini adalah mujizat yang terjadi dengan dari 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti tadi, kita bisa melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat lagi untuk memberikan makan pada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, ketika sudah dikumpulkan sisanya ada 12 keranjang, kita bisa belajar di sini bahwa orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki satu kekuatan bahwa dia adalah Allah yang dapat dipercaya untuk melakukan satu mujizat. Mereka bisa melihatnya secara langsung, adik-adik. Nah, adik-adik, bermula dari mana? Bermula dari seorang anak kecil yang memiliki makanan 2 ikan dan 5 roti. Nah, meski dia masih kecil, tapi dia bisa berbagi dengan orang lain. Anak kecil ini hanya merelakan apa yang dia punya dan dia berbagi dengan orang lain tanpa paksaan. Meskipun dia juga membutuhkan makanan itu, tetapi mau juga berbagi, ya, mau rela
memberikan dengan senang hati, menyerahkan semuanya tanpa dia menyisihkan untuk dirinya, ya. Dia tidak mengatakan bahwa, wah 1 ekor ikan, 2 roti buat saya deh, karena saya juga lapar, gitu ya. Enggak seperti itu, tapi dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Karena dia tahu ada sekian banyak orang yang membutuhkan dan dia tak percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan satu mujizat untuk memberikan makan sekian banyak orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh anak kecil ini, adik-adik juga bisa lakukan, atau kita semua bisa lakukan. Lakukan hal yang kecil, mungkin kita bisa saat ini dalam masa pandemi, kita juga bisa membantu tidak keluar dari rumah, membantu orang tua kita di rumah, membersihkan kamar kita sendiri, merapikan buku-buku kita, terus menaati apa yang sudah diberitahu oleh orang tua kita. Kalau bermain bolehnya hanya di rumah gitu ya, untuk menghindari agar kita tidak mudah terjangkit atau tertular oleh virus. Karena tidak tahu virus ini seperti apa bentuknya adik-adik. Nah, kita juga bisa jadi berkat ketika kita menaati peraturan protokol kesehatan. Kita juga bisa jadi berkat ketika kita saling mengingatkan. Adik-adik bisa mengingatkan orang tuanya untuk selalu pakai masker, cuci tangan selalu, gitu ya. Pegang apa-apa harus cuci tangan. Jangan lupa menggunakan sabun cuci tangan. Mandi yang bersih, sikat gigi, begitu ya. Menggunakan waktu dengan baik, mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah, itu juga bisa menjadi berkat. Untuk siapa? Untuk kita sendiri dan keluarga kita. Kita juga menjadi pengingat untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kita mendoakan orang tua kita juga mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan teman kita. Mohon agar Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka dari bahaya, dari sakit. Nah, itu juga adalah kita bisa menjadi berkat di situ. Nah, adik-adik, anak kecil ini tadi kita juga melihat bahwa dia melakukannya dengan senang hati, tanpa paksaan. Ya, dia merelakan apa yang dia punya untuk orang lain. Nah, begitupun dengan kita. Kita bisa relakan waktu kita untuk berdoa buat orang lain. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa buat lingkungan kita. Nah, hal yang kecil yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah kita dan diri kita. Menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain. Menjaga tingkah laku kita untuk menghormati orang yang berbeda dengan kita. Misalnya berbeda keyakinan, ya, berbeda agama. Tapi kita boleh melakukannya dengan senang hati, gitu. Kita mengerti bahwa, oh, nggak apa-apa saya beda sama dia, tapi saya tetap berteman dengan dia. Saya tetap mau menolong dia. Nah, saat-saat inilah kita menjadi berkat. Nah, itu saja yang bisa Kawini sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita mau melakukan setiap hal bersama dengan Tuhan. Kita mau menjadi apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, kita mau lakukannya dengan senang hati. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita menjadi berkat yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan boleh pakai kita menjadi berkat. Amin. Kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan boleh mengasihi kami. Hingga pada pagi hari ini juga kami boleh belajar Tuhan mengenai firman Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengarkan.
Kami percaya bahwa Tuhan memimpin kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami melewati banyak hal dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan boleh memimpin kami dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami sungguh menyerahkan firman-Mu ini memberkati adik-adik kami, memberkati kehidupan kami. Tuhan juga yang memimpin setiap hal dalam apa yang kami dapatkan boleh memberkati semua orang. Bapa terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, Kak Winnie, Ya, tadi ceritanya Kak Winnie bagus deh. Ya, iya Kak. dengan 5 roti sama 2 ikan aja, Iya. Tuhan Yesus bisa Memberikan memberikan makan 5.000 orang. Kebayang orang? nggak? Laki-laki loh Kak. Iya, belum itu Iya. masih laki-laki Kak, belum Iya. lagi perempuan sama anak kecil Iya, ya. benar. Kadang-kadang Kak, kita sebagai manusia ya Kak ya, khawatir ya Kak ya. Iya, Waduh, benar. uangku tinggal segini nih, masih lama lagi gajian. Padahal Itu kita banget. itu kita banget ya Kak ya. Padahal Tuhan sendiri, wah luar biasa memberikan berkat-berkatnya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memberikan persembahan ya Kak ya, sebagai ungkapan syukur kita. Karena Iya. kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberi kita makan ya Kak ya, lewat mama benar, papanya. Nah itu kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahannya lewat mama papa ya Kak ya. Nanti dulu sama mama Heeh. papanya. Terus Baru nanti dikirim ke Iya, gereja atau boleh betul, ditransfer. Ya, yuk kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini ya Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus. Walaupun sedikit, tetapi terimalah ya Tuhan Yesus persembahan ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh iya Kak. Mau kasih info nih kali ada kita Kak. Oh iya. Nah adik-adik, barangkali adik-adik ada yang mau ngisi pujian ya Kak ya, Iya, mau benar. ngisi pujian atau adik-adik yang berulang tahun, Benar. boleh ya, Yang boleh ulang mengirimkan tahunnya bulan apa, fotonya, ya. Masih Februari kan? Iya, yang Februari. ulang tahunnya Januari Februari boleh ya, boleh ngasih fotonya dikirim ke mana Kak ya? Alamat Boleh email ke Email. Komisi Anak Anak DKI Pasi dan ada Gunung WA. ya Kak ya. Ya. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah hari Minggu ini ya Kak Winnie ya. Iya, benar. Kita akan mau menutup ibadah ini, kita mau nyanyi. Apa Kak Win? Ada satu lagu tema kita berhubungan dengan hari ini yang dilakukan oleh adik kecil tadi itu. Oh Kita iya. mau, dia sudah menjadi berkat, oleh karena itu adik-adik juga jadi berkat. Nah, Iya. kita mau kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan itu bukan mesti jadi guru sekolah minggu, pendeta. Adik-adik di rumah boleh tuh misalnya kalau misalnya nih lagi sekolah daring gini ya Kak ya. Iya. Jangan dipaksa sama mama papanya. Itu harus tanggung jawab sendiri ya Kak ya. Itu Iya. sama dengan Jangan kita. tunggu disuruh. Iya. Jangan entar. Wah, itu berarti kita nggak kerja buat Tuhan. Kalau kerja buat Tuhan berarti kita harus mempersiapkan diri kita ya dengan benar. baik untuk karena apa? Kalau kita mempersiapkan diri kita, wow, pasti kan orang bilang, wis hebat dia mandiri anaknya, Iya, apalagi benar. kayak anaknya Kak Winnie ya.
Wah, mandiri, mama papanya kerja gitu ya. Adik-adik Ya. juga di rumah harus bisa membanggakan mama papa, terlebih-lebih membanggakan Tuhan Yesus. Ya, kita mau nyanyi kerja buat Tuhan. Iya, dengan bangkit berdiri Bangkit berdiri boleh adik-adik di rumah. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang, Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi Kak. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang, Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, serta Tuhan selalu manis. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, adik-adik kita mau berdoa penutup. Silakan Kak Linda. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja dan kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan menuruti mama papa kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih-lebih kami mau nyerahkan saat-saat di masa pandemik ini, kiranya Tuhan boleh berkarya campur tangan sehingga COVID ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan Tuhan Yesus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selesailah sekolah Ya. minggu. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Ya, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Sampai Tuhan ketemu. berkati. Berkati semuanya. Sampai Halo adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam aktivitas sekolah minggu. Kali ini kita akan membuat keranjang 5 roti dan 2 ikan. Yuk, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kertas HVS, double tip, pita, krayon, spidol, gunting, serta 2 buah piring plastik. Bisa diganti piring kertas ya adik-adik. Langkah utama, kalian siapkan kertas dan spidol untuk menggambar ikan. Buatlah lingkaran, kemudian kalian berikan ekor di bagian kanan. Lalu dalam lingkaran, berikan garis, lengkung, dan titik sebagai mata. Lalu kalian tambahkan bibir, serta sirip, dan untuk mempercantik kalian bisa tambahkan sisik-sisik. Setelah itu kalian bisa berikan warnanya terserah kalian ya. Kalau Kalidia ingin memberikan warna orange,
dan kalian bisa berikan gradasi kuning. Tahap ini diulang menjadi 2 ikan. Selanjutnya, kita sama-sama menggambar roti. Rotinya simpel ya adik-adik. Kalian buat seperti ini. Dan jangan lupa berikan warna coklat serta coklat muda. Kemudian kalian ulang menjadi 5 roti. Setelah gambar diwarnai, saatnya kita menggunting. Dalam menggunting, adik-adik hati-hati ya. Kalau tidak bisa, minta bantuan mama dan papa. Nah, jadi deh 5 roti dan 2 ikan. Tahap selanjutnya kita akan membuat keranjang. Gunting setengah piring kertas atau piring plastik yang sudah kalian sediakan. Hati-hati ya dalam menggunting. Kemudian berikan double tip pada sisi pinggirnya ya adik-adik. Kalau tidak ada double tip, kalian bisa gunakan lem uhu. Kemudian setelah double tip dibuka, kita bisa tempelkan ke sisi yang penuh. Jadi deh. Lalu agar bisa dipajang, kita siapkan pita dan dipotong kurang lebih 20 cm. Pita tersebut kalian tempelkan di bagian belakang keranjang tersebut. Nah, jadi pita tersebut digunakan untuk menggantung. Untuk mempercantik keranjang, kita akan membuat garis-garis menggunakan spidol ya adik-adik. Garisnya terserah kalian. Kalau kali dia, kotak-kotak. Tahap terakhir, kita akan menggabungkan gambar 5 roti dan gambar 2 ikan ke dalam keranjang. Disusun dengan baik ya adik-adik, agar penampilan saat memajang itu bagus. Tarat! Jadi deh keranjang 5 roti dan 2 ikan. Keranjang ini dapat dipajang di dinding rumah atau lemari kalian loh, agar selalu mengingat cerita hari ini. Meski kecil, tapi kita bisa menjadi berkat dengan memberikan persembahan dan cinta dengan tulus. Nah, selamat mencoba adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.